Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Asti. Selamat pagi Harsya, ketemu lagi. Selamat pagi semua. Hari Senin nih, Iya. harus bersemangat apalagi cuaca di Jakarta begitu cerahnya. Lampunya boleh nggak dikecilin sedikit? Asik. Kenapa? Nggak Kan udah banget terang di luar. banget ya. Nah, Gak bisa di-sel kalau lampunya di atas itu. pemirsa, kita akan berbincang-bincang. Kali ini perbincangannya cukup menarik Betul. mengenai gizi dan kualitas SDM. Betul, Nah, tentunya itu dia. pembicaraan ini bersama dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan untuk membicarakan mengenai gizi dan kualitas sumber daya manusia sudah hadir bersama kami ada Dr. Minarto selaku Direktur Kesehatan dan Gizi MCA Indonesia. Selamat pagi Pak Minarto. Selamat pagi, Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat. Oh, sehat selalu. Sehat selalu. Karena Pak Pinarto ini jago mengatur gizi. Betul, gizi mengatur pola makan dan juga olahraga itu dua syarat mutlak ya Pak ya. Katanya harus dipraktekkan, bukan hanya teori ya. Dipraktekkan dong, Pak Iya, Pinarto. kita praktekkan. Sehat soalnya. Oke, Pak, ini kan tadi kita akan membahas mengenai gizi dan kualitas sumber daya manusia. Kita sering banget itu Pak ya mendengar istilah gizi. Gizi anak harus tercukupi. Gizi kamu bagaimana hari ini? Porsi makan kamu bagaimana gitu kan. Tapi sebenarnya pengertian dari gizi itu sendiri itu apa Iya. sih Pak? Manfaatnya tuh sebenarnya seberapa penting sih Buat untuk kehidupan masyarakatnya kita? ya. Iya. Jadi kalau kita berbicara pendeknya ya, gizi adalah berbicara bagaimana makanan supaya berfungsi kepada manusia. Oke. Jadi kalau manusia perlu tadi ada pertumbuhan, Iya. perlu sumber energi, manusia juga membangun kecerdasan. Maka semua itu harus dipenuhi dari zat gizi yang terdapat dari makanan. Ya. Jadi sekarang tergantung pilihan kita. Jadi kalau kita bisa mengatur makanan dengan baik sesuai dengan kebutuhan perorangan, tadi untuk pertumbuhan, untuk kecerdasan, untuk aktivitas ya akan baik. Tapi kalau kita tidak bisa mengatur, yang terjadi adalah yang sering disebut dengan masalah kekurangan, atau bahkan sekarang ada yang isu dengan masalah-masalah yang kelebihan misalnya. Nah, ini kan katanya kalau kekurangan gizi, yang saya dengar nih Pak Minarto, itu pengaruh dengan sumber daya manusia. Itu benar atau enggak menurut Pak Minarto? Jadi begini, orang anak-anak kita yang kekurangan gizi biasanya ada 3 hal. Pertama, daya tahan akan turun. Betul. Sehingga kita mudah sakit. Jadi anak orang kita yang kekurangan gitu biasanya frekuensi sakit semakin sering. Ya tidak tahan dengan cuaca, tidak tahan dengan gangguan alergi misalnya yang lain. Iya. Yang kedua memang dia tidak cukup untuk gangguan pertumbuhan sel-sel otaknya yang ini akan mengganggu kepada proses kecerdasan, kognitifnya. Kan begitu kan? Yang terakhir yang pasti ya mereka akan gangguan fisik. Tidak ada yang anak yang kurang gizi badannya bagus itu nggak ada. Biasanya kalau kekurangan gizi ya kecil misalnya, kurus misalnya. Terus busung lapar itu termasuk kekurangan gizi Ya, nggak Pak? itu termasuk. Betul ya? Oke. Atau kurus dan kecil misalnya kan banyak segala macam istilah. Nah sekarang ini yang terjadi sehingga ya itulah makanya kita betul-betul kalau mau membina SDM yang baik berangkat dari memenuhi kebutuhan gizi Kalau tadi manusia. disampaikan kekurangan gizi dan juga Pak Minarto menyebutkan mengenai kelebihan gizi. Apakah dua hal ini juga termasuk dalam permasalahan gizi yang Indonesia alami begitu Pak? Ya benar, jadi sekarang ini memang kalau kita bicara gizi kurang ya, yang kurus segala macam itu sebenarnya kita sudah mulai berhasil menurunkan secara baik. Ya, walaupun masih ada anak yang stunting segala macam. Tetapi di sisi lain sebenarnya ada kelompok anak-anak bahkan orang dewasa yang sudah mengalami kelebihan gizi. Nah itulah makanya. Kelebihan gizi itu termasuk obesitas Ya. itu? Jadi bahkan sekarang kalau lihat data-data terakhir sebenarnya sebagian besar kematian pada orang dewasa itu sebenarnya Karena kelebihan gizi. iya, bukan lagi karena sakit menular bukan, tapi sudah penyakit-penyakit yang kita sebut tidak menular. Yang sebabnya utamanya adalah karena makan tidak seimbang utamanya, dan kemungkinan sebagian besar adalah karena tidak bisa menjaga aktivitas secara teratur. Oke, baru Jadi, setelah itu terkena penyakit A, B, Ya, C gitu ya Pak ya. stroke, diabetes mellitus, jantung, kuret segala macam itu adalah penyakit-penyakit yang banyak sekali kita dengar setiap hari. Betul. Ya, seorang pejabat yang tahu-tahu segala macam. Itu adalah penyakit-penyakit yang kita sebut tidak menular. Yang faktor risiko utamanya adalah karena tidak makan secara seimbang dan
tidak aktivitas secara teratur. Olahraga. Olahraga. Ya, olahraga. Nah, ini ada yang bilang katanya gizi itu tidak hanya pada saat dia sudah bertumbuh, tapi pada saat dia sedang ada di dalam perut itu gizinya juga harus cukup. Benar nggak Pak itu? Nah, sekarang para ahli menemukan secara gamblang bahwa pertumbuhan anak, pertumbuhan sel-sel anak itu sebenarnya dimulai sejak dalam kandungan. Nah, Kandungan, Ya. jadi ibu hamil itu makanya harus dipenuhi gizinya. ya. Kalau nanti ibu hamil datang ke petugas kesehatan, ke dokter ahli kebidanan, akan dicek berat badannya. Yang bagus adalah akan kenaikan selama hamil itu sekitar 10 sampai 12 kg. 10 sampai 12 ya, tidak terlalu jauh ya. Sehingga nanti anaknya lahir jangan sampai di bawah 2,5 kg. Itu yang disebut Baik. dengan berat badan yang rendah. Nah, kalau anak yang lahir dengan berat badan di bawah 2,5 kg, maka itu kita sebut gangguan pertumbuhan. Pasti akan ada gangguan-gangguan pertumbuhan yang terkait dengan janin, nanti kalau lahir, ataupun yang terkait dengan fisik. Itu yang pertama, sejak dalam kandungan. Yang kedua sebenarnya, the first 2 years, 2 tahun pertama. Jadi makanya sekarang kita punya slogan, 1000 hari pertama itu mulai dari hamil kira-kira 9 bulan, ditambah dengan 2 tahun itu kita kira-kira 1000. Itu adalah peluang yang paling tajam, paling baik untuk kita paling tidak menjaga atau jangan sampai SDM kita nanti bermasalah pada ujungnya. Pada ujung. Nah, Ya, berarti yang mesti harus diperhatikan selain masih ketika dalam kandungan, proses tumbuh kembangnya, ketika dewasa pun masalah gizi juga harus menjadi fokus gitu Persis, ya. ya. Itu yang tadi Gitu. sudah disampaikan oleh Kita Pak nanti Minarto. lanjutkan perbincangan bersama Pak Minarto, tapi kita mau mengundang Pak Adi S. Lukman, Ketua GAPMI. GAPMI. Silakan Pak Adi. Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi Pak Adi. Selamat datang, selamat pagi datang. semuanya. Oke. Kita nanti akan lanjutkan perbincangan bersama Pak Minarto dan Pak Adi, Pak Adi. tapi jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami hanya di Coffee break. Coffee Break. Saat ini, sekitar 90 juta jiwa penduduk Indonesia hidup tanpa memiliki asuransi atau jaminan kesehatan. JKN, Jaminan Kesehatan Nasional yang akan dimulai secara bertahap 1 Januari 2014. Prinsipnya gotong royong, yang mampu menolong yang kurang mampu. Ikut JKN, Jaminan Kesehatan Nasional demi Indonesia yang lebih sehat. Kembali lagi di Coffee break. Betul. Ya, saya mau bertanya sama Asti. Apa? Kenapa Syah? Kita sudah kembali ke Coffee Break, tapi standar tumbuh kembang kamu dari awal sampai sekarang udah bagus kan? Sudah bagus ya? Ini bingung nih jawabnya. Soalnya saya kan tingginya standar gitu ya. Itu berarti gimana itu tumbuh kembang saya dari dulu sampai Nah, sekarang? yang jadi pertanyaan sekarang adalah apakah standar tumbuh kembang di Indonesia ini sudah memenuhi syarat seperti negara-negara lain seperti Amerika, Norway, terus Ghana juga, yang lainnya gimana nih Pak Ya. Minarto? Jadi begini, sekarang ini standar yang dipakai secara universal itu sekarang tinggi badan. Jadi tinggi badan dibandingkan dengan umurnya. Jadi teman-teman, anak-anak kita yang tidak sesuai tinggi badan sesuai dengan umurnya, kita sebut dengan istilahnya pendek atau bahasa gizinya stunting. Stunting children. Itu sekarang menjadi isu dunia karena kenapa? Karena stunting itu betul-betul dianggap mencerminkan sebenarnya kualitas sumber daya manusia. Jadi kalau kita sekarang atau ke depan barangkali anak-anak kita yang tidak cukup tingginya itu akan kalah sebelum memasuki era lapangan kerja misalnya. Beberapa lapangan kerja tertentu sekarang mensyaratkan betul yang namanya tinggi badan. Ini menjadi bahasan utama. Di samping itu sebenarnya anak-anak yang stunting itu penelitian menunjukkan bahwa dia akan sebenarnya tidak hanya stunting, tidak hanya fisiknya, tapi jadi peluang ke depan karena anak-anak ini mempunyai kemampuan kognitif yang lebih rendah dari anak-anak yang normal. Dari lebih ke kognitifnya jadinya. Itu lebih yang dikhawatirkan yang lebih berat adalah kognitifnya. Sehingga memang gerakan untuk mencegah stunting itu menjadi gerakan yang sangat baru dan menjadi termasuk pemerintah Indonesia. Jadi di kita sekarang ada sekitar 36% anak. Sepertiga anak kita itu tingginya nggak cukup. Semeter tak sampai. Tidak sampai. Jadi ada ukuran-ukuran dan ukuran itu adalah diambil dari
standar internasional Ya. yang sudah kita perhitungkan betul. Jadi anak-anak kita itu akan dibandingkan dengan nanti anak-anak yang kalau lahir hanya diberikan ASI saja, diberikan makanan pendamping ASI yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya. Nah, ini maka nanti kalau ketemunya misalnya anak-anak umur 3 tahun atau katakanlah 5 tahun harusnya minimal dia mencapai 90 cm misalnya. Ya. Nah, kalau kita ingin mendaki seperti itu, maka harus kita penuhi tadi sesuai dengan apa yang kita syaratkan. Makanan sejak ibu hamil harus bagus. 06 kita berikan ASI saja. Setelah itu kita berikan makanan yang sesuai dengan yang kita hitung betul kebutuhannya supaya memang bisa menuhi seperti itu. Makanan pendampingnya begitu Makanan. ya. Kita masih banyak masalah tentang stunting. Jadi ada sepertiga saya sebutkan tadi dan ini menjadi kerisauan kita. Betul. Karena memang mau tidak mau stunting akan berpengaruh pada kehidupan anak-anak kita di masa datang. Ini PR lebih lanjutnya ya Pak PR ya? lebih lanjut, ya. Oke. Tadi sudah bergabung bersama kami juga Bapak Adi S. Lukman selaku Ketua GAPMI. Ini sebenarnya GAPMI itu apa Pak ya? Iya, boleh Diinformasikan dijelaskan ya nih, Pak Adi. untuk masyarakat juga Pak, silakan. Baik, jadi GAPMI itu Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Seluruh Indonesia. Gitu. Jadi pengusaha kami makanan minuman. merupakan asosiasi yang membawai perusahaan-perusahaan makanan minuman yang ada di Indonesia dan kami tugas utamanya adalah mediasi antara pemerintah dengan pelaku usaha, terutama dalam membahas regulasi, dalam membahas masalah-masalah yang ada dan kemudian apabila pemerintah ingin mengadakan dialog dengan industri, dengan pelaku usaha, ini asosiasilah yang menjadi jembatan bagi pemerintah. Karena pemerintah tidak mungkin satu persatu mendatangi perusahaan-perusahaan dan harus berbicara melalui asosiasi akan lebih efektif. Pertama, kedua, kami juga ikut dalam membantu pemerintah untuk mendorong pengusaha-pengusaha khususnya pelaku industri makanan minuman untuk memproduksi pangan yang baik, aman dan sehat ya. Karena kami meyakini bahwa orang-orang ahli bilang you are what you eat ya. Jadi apa yang kita makan itu nanti akan menjadi kita apa adanya yang tadi diterangkan oleh Pak Minarto itu. Kalau kita mau sehat ya tentunya kita harus memilih makanan yang sehat. Nah ini juga harus disadari semua oleh pelaku industri dan juga yang paling penting konsumen. Kami memediasi itu juga agar konsumen terutama bisa mengerti bahwa kalau mereka ingin hidup sehat tentunya mereka harus mengatur pola makannya dan lain sebagainya. Itu kira-kira seperti itu. Mengatur pola makan dan mengetahui makanan yang dibutuhkan ketika masuk dalam tubuh untuk menghindari terjadinya gizi buruk gitu kan Pak. Sebenarnya untuk mengetahui gizi seseorang itu buruk, baik atau tidaknya atau sudah terindikasi misalnya atau sudah terindikasi itu bagaimana Pak caranya? Cara yang paling mudah adalah kita menimbang berat badan. Oh, nimbang berat Karena badan. kalau jadi perubahan berat badan itu merupakan indikator yang sensitif ya terkait dengan apakah kita akan kelebihan atau akan kekurangan. Jadi kalau anak-anak di posyandu itu ada kartu menuju sehat, itu ada grafik di mana untuk menempatkan kecenderungan berat badan anak dan ini dengan mudah kader ibu-ibu bisa memantau itu. Nah untuk orang dewasa kita harusnya biasakan itu, jangan sampai nanti sudah gemuk baru nimbangkan begitu kan. Kita harus karena ini biasanya seperti itu kan. Kita harus betul-betul kita ada standar sangat mudah sekali. Apakah kita itu dalam akan kelebihan atau akan kekurangan dengan hanya melihat membandingkan antara berat badan dengan tinggi badan. Kalau kita punya yang namanya adalah indeks massa tubuh. Itu sederhana sekali. Berat badan Anda, berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan kali tinggi badan. Kalau di atas kalau di atas 27 apalagi di atas 30 Anda udah obes misalnya. Nah, itu sangat sederhana sekali ya. Ini informasi bagus sekali ya. Nanti kita akan berbincang lagi bersama Pak Adi apa yang sudah dilakukan oleh GAPMI untuk mengingatkan kepada produsen dan juga memberikan pelajaran kepada konsumen tentang asupan gizi yang baik seperti apa. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita akan kembali lagi di Saat ini, sekitar 90 juta jiwa penduduk Indonesia hidup tanpa memiliki asuransi atau jaminan kesehatan. JKN, Jaminan Kesehatan Nasional yang akan dimulai secara bertahap 1 Januari 2014. Prinsipnya gotong royong yang mampu
menolong yang kurang mampu. Ikut JKN, Jaminan Kesehatan Nasional demi Indonesia yang lebih sehat. Ya, Oke. pemirsa kita kembali lagi akan berbincang-bincang bersama Pak Minarto juga Pak Adi. Adi. Nah, Pak Adi, sekarang saya mau nanya nih, apa sih yang sudah dilakukan oleh GAPMI dalam membantu pemerintah untuk mengingatkan para produsen juga konsumen untuk menjaga kualitas makanan, hasil Betul. makanan, juga asupannya agar masyarakat Ya lebih baik. Pertama kami internal ya kepada anggota kami selalu kami mengadakan rutin member gathering atau kita kumpulkan anggota, kita memberikan informasi kepada anggota bahwa apa yang boleh dan tidak boleh diproduksi dan lain sebagainya. Cuma memang terus terang GAPMI ini tidak bisa membawa seluruh industri makanan minuman karena itu banyak sekali yang terutama yang UKM ini mereka masih belum mengerti. Masih belum mengerti mengenai hal ini. Dan ini kita bekerja sama juga dengan Kementerian Perindustrian terutama IKM-nya dan Kemenkop ya itu untuk mengedukasi juga membantu kita sifatnya membantu karena ini sebenarnya tugas pemerintah. Ya, kemudian yang kedua kami sering mengadakan acara-acara seperti ini sosialisasi bahwa konsumen itu harus benar-benar mampu dan mengerti apa yang dicantumkan dalam label. Label produk-produk pangan kemasan ini itu karena sangat penting. Kalau konsumen itu peduli terhadap ini, mereka bisa melihat sendiri apa sih yang dikandung dalam produk itu sendiri. Kalau produk itu tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan gizi atau tidak sesuai dengan keinginan, ya jangan dibeli gitu. Betul. Nah, akibatnya apa? Nanti produsen akan menyesuaikan sendiri kemauan konsumen. Kalau konsumennya tidak beli, otomatis produsen tidak ada gitu. Tapi kalau konsumennya mau beli ini bergizi nggak bergizi, sehat nggak sehat. Demand-nya banyak gitu ya. Nah akhirnya produsen ya Terus produksi berjalan, terus ya. seperti itu ya. Dan kemudian kami juga memberikan penghargaan juga kepada produsen yang peduli gizi. Ya beberapa waktu yang lalu kami bersama Pergizi Pangan memberikan penghargaan pada produsen-produsen yang peduli gizi. Ini supaya memberikan edukasi ke konsumen bahwa ini loh produk yang bergizi yang perlu dicontoh oleh industri yang lain sehingga ini akan menjadi menular ke yang lain dan mudah-mudahan konsumen ini mengerti, produsen mengerti dan ke depan Indonesia akan semakin maju dalam hal mengelola gizi gitu. Nah, ini yang paling penting. Berarti dari GAPMI sendiri bukan hanya mengedukasi para pengusahanya saja tapi juga memberikan informasi untuk konsumen menjadi konsumen yang pintar begitu Pak ya. Karena memang banyak sekali makanan-makanan yang dijual dalam bentuk kemasan ini memang hanya makanan hiburan sebenarnya. Jadi hanya dikonsumsi pada saat kita mungkin lagi tamasya, liburan atau macam. Tapi kadang-kadang sekarang banyak konsumen yang mengira ini adalah makanan yang bisa kita konsumsi sehari-hari. Iya, padahal belum tentu itu sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, makanan seperti itu jajanan sih tidak boleh saja dimakan dan ini sebagai selingan dan lain sebagainya. Cuma pilihlah yang sehat. Yang aman. Kembali lagi kita teliti itu ya tulisan kandungannya apa saja di belakangnya. Begitu, itu membiasakan itu tidak mudah memang. Jadi kalau di negara-negara maju konsumennya sudah cerdas. Mereka baca dulu ini kandungannya apa dan lain sebagainya. Bahkan sebelumnya mereka akan browsing dulu tentang mereka akan produk lihat itu. Mengandung ini boleh nggak boleh dan lain sebagainya. Nah ini perlu tahap. Mungkin tugas Pak Minarto juga memberikan edukasi juga ke konsumen. Ini yang paling penting. Nah gitu ini ke Pak Minarto lagi yang saya mau tanyakan juga adalah berhubungan. Bagaimana sebenarnya pemerintah ini bisa mengetahui wilayah-wilayah mana yang masyarakatnya memiliki gizi yang kurang baik. Jadi begini, salah satu yang kita kerjakan tugas pemerintah adalah membuat regulasi. Jadi kita mengatur Pak Andi mengatur misalnya kalau yang paling baru bagaimana kita menyelamatkan anak-anak itu agar mendapatkan ASI secara benar. Itu ada undang-undangnya, ada peraturan pemerintahnya, ada Permenkesnya. Nanti kita juga mengatur makanan apa yang terbaik untuk anak-anak di atas 6 bulan. Misalnya kan, kandungannya apa saja isinya, terus diberikan kepada berapa kali kepada anak-anak. Itu kita coba kita regulasikan. Karena terus terang kan ada beberapa hal. Kalau sudah ada regulasi, nanti baru kita didik masyarakat. Ya Pak ya. Jadi kalau Anda memilih bahan makanan ibu-ibu, pilihlah bahan makanan yang mempunyai nilai gizi cukup dan baca label. Dan labelnya kita kendalikan. Bahan makanan yang di pasar kita kendalikan sehingga nanti ibu-ibu kita harapkan dapat memenuhi kebutuhan, bisa memilih bahan makanan yang tepat untuk anaknya. Jadi kita memang
saya kira kita juga mendorong agar semua keluarga itu pertama tahu apa yang mereka butuhkan untuk penyuluhan tadi, untuk supaya dia bisa entah mau dipenuhi dengan cara dari tingkat rumah tangga yang terbaik barangkali, atau kalau memang harus membeli, pilihlah yang sesuai dengan kebutuhan anaknya kan begitu Betul. kan. Pilihlah yang sesuai kebutuhan anak-anak dan juga diri kita. Bukan hanya saja yang dimau ya Pak ya, tapi itu. yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan. Nah, Pak Adi, ini adalah menjelang kita segmen terakhir ini ada himbauan untuk masyarakat, khususnya konsumen sebagai pembeli. Ya. Oke, baiklah, untuk mungkin sedikit titipan untuk ke pemerintah juga, mungkin perlu mengedukasi melalui Kementerian Pendidikan, Mbak. Ya, itu sangat penting sekali supaya anak-anak itu mulai dari kecil dia tahu bahwa saya kalau mau sehat, saya mau pintar, saya apa yang harus saya konsumsi. Nah, itu titipan mungkin tugasnya MCA juga nanti Pak ya. MCA mendorong itu melalui MCA atau pemerintah. Dan buat konsumen, saya kira menjadilah konsumen yang cerdas, ya, konsumen yang cerdas untuk memilih produk pangan yang menyehatkan, yang aman, bergizi, dan banyak sekali produk-produk yang sekarang sudah difortifikasi. Ya. Ini artinya apa? Kepedulian produsen untuk memenuhi gizi masyarakat. Karena banyak sekali ada yang kekurangan vitamin A, ada yang kekurangan besi, zat besi, kekurangan yodium dan lain sebagainya. Ini produsen sudah banyak yang mulai peduli gizi sehingga mereka menambahkan dalam produk-produk pangannya supaya meskipun mereka jajan tetap aman, enak, bergizi dan bagus untuk kesehatan, untuk memenuhi kesehatan. Saya kira inilah konsumen yang cerdas sangat penting, jangan menjadi konsumen yang tidak tahu ini, kita harus hidup maju Harus gitu menjadi konsumen Atau yang cerdas pura-pura ya. tidak tahu, jadilah konsumen yang cerdas. Nah, apabila Anda memiliki masalah keluhan juga bisa menghubungi Kontak saya, kontak halo di 500-567 ataupun bisa langsung follow Twitternya seperti yang sedang saya lakukan nih. Langsung kamu langsung follow, Twitter? iya makanya saya langsung buka tablet nih untuk follow Twitter di dengan itunya apa hashtagnya @puskomdepkes. Ya, Nah, informasi nanti juga akan didapatkan di sana. Sekali lagi bisa menghubungi halo 500-567 ya, Twitter untuk di masalah kesehatan. @puskomdepkes. Baik, terima kasih. Pak Minarto, Pak Adi, terima kasih. Informasi Sama-sama. sudah didapatkan. Jadi ingat, kita makan bukan hanya yang dimau, tapi kembali lagi apa yang kita butuhkan. Betul, dan jadilah konsumen yang cerdas untuk memilih produk-produk pangan dan minuman yang memang cocok untuk kita. Untuk generasi penerus kita juga. Betul sekali. Oke, Terima jangan kasih sekali kemana-mana lagi. pemirsa. Coffee Break akan segera kembali tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih. Anda baru saja menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh